Shalom, kita lanjut ke 2 Tawarikh 10 ya. Di pasal ini sejarah Israel mengalami titik balik yang sangat tragis. Setelah Salomo wafat, anaknya Rehabeam naik takhta. Guys, pernahkah Anda melihat sebuah kapal pesiar mewah yang megah tiba-tiba menabrak gunung es dan tenggelam hanya karena sang kapten mengabaikan peringatan radar dan lebih memilih mendengarkan egonya sendiri? Satu keputusan yang salah dari sang pemimpin bisa menenggelamkan seluruh penumpang. Guys, di era media sosial hari ini, kita sangat mudah dibombardir oleh berbagai nasihat dari influencer, tren dunia, atau teman sebaya yang sekedar memuaskan ego kita, namun mengarahkan hidup kita menuju kehancuran. Guys, di dalam 2 Tawarikh 10 ini, Raja Rehabeam menghadapi tuntunan rakyatnya yang meminta keringanan beban. Para tua-tua yang bijaksana menasihatinya untuk melayani rakyat dengan kebaikan. Namun, Rehabeam menolak nasihat itu dan lebih memilih mendengarkan teman-teman mudanya yang mengajari dia untuk memerintah dengan tangan besi. Akibat jawaban yang keras dan arogan itu, kerajaan Israel pecah dua dan mengalami kehancuran. Guys, prinsip pentingnya memilih lingkaran nasihat yang benar ini dipertegas dalam kitab Amsal. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Itu dapat kita baca di Amsal 15 ayat 22. Guys, sebagai murid Kristus yang sejati, kita diutus untuk memimpin dan membawa dampak di dunia ini. Namun, kepemimpinan sejati tidak pernah dibangun di atas keangkuhan, guys, melainkan di atas hati seorang hamba. Melalui dimensi iman, kita belajar untuk memiliki telinga seorang murid yang peka mendengarkan suara Tuhan melalui mentor rohani, pemimpin sel, dan firman Allah. Bukan mengikuti ego masa muda kita ini, guys. Kepekaan dalam mendengarkan nasihat ini berakar pada iman kita kepada Allah Tritunggal, guys. Kita tunduk kepada otoritas Allah Bapa, penasihat ajaib yang merancangkan tatanan kepemimpinan yang sehat melalui pemayungan rohani. Kita belajar dari teladan Yesus Kristus, sang pemimpin agung yang tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan kita juga terus berjalan dalam bimbingan Roh Kudus, roh hikmat dan pengertian yang menegur hati kita saat mulai condong pada keangkuhan dan menuntut kita pada kerendahan hati. Guys, kepada siapa Anda dan saya mengarahkan telinga kita hari ini saat mengambil keputusan dalam karir, keluarga, atau masa depan? Apakah kita lebih suka mendengarkan suara dunia yang lebih suka memicu ego, atau suara Tuhan melalui otoritas rohani yang membangun? Jangan sampai hidup atau masa depan kita pecah hanya karena kita mendengarkan nasihat yang salah. Guys, mari bangkit sebagai generasi murid Kristus yang sejati, yang rendah hati. Jaga telinga kita, hormati pemimpin rohani kita, dan ikuti tuntunan Tuhan. Kabar baik dunia selalu menemani Anda. Tuhan Yesus memberkati.